Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita boleh ada di penghujung tahun 2025. Kita percaya bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai setiap kita sepanjang tahun ini. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini ya Bapa. Kembali kami boleh datang kepadamu. Kami bersyukur kami boleh melewati sepanjang tahun ini Tuhan bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh melihat penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Dan kami percaya kalau Tuhan menyertai kami di tahun ini Tuhan, kami yakin juga Tuhan akan menyertai kami di tahun depan ya Bapa. Penyertaan-Mu, kasih setiamu tidak pernah putus dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan kami mau bersyukur malam hari ini. Kami mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Karena kami tahu dalam ucapan syukur kami Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Dalam setiap ucapan syukur kami Engkau nyatakan lawatan-Mu buat kami Bapa. Engkau urapi setiap kami, Engkau jamah setiap kami Roh Kudus. Biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan dan ditinggikan atas tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Satu katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra,
Engkau membawa setiap kami terbang tinggi, semakin tinggi Bapa, untuk kami boleh lebih lagi memuliakan nama-Mu Yesus. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama.
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Engkau satu-satunya harapan bagi kami Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Adalah jemaat yang menyanyikan pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini Terima kasih kebaikan-Mu Yesus. Penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hati saya tergerak untuk menyampaikan, sudah lama sebenarnya ya, yang seperti Bapak Ibu tahu, anak saya yang kedua Jason kan di luar. Sebagai seorang mama, pasti saya ini di tengah-tengah juga antara saya memotivasi dia untuk masa depan,
tapi juga terpendam di dalam hati ini rasa kehilangan. Yang saya tahu pasti, saya rindu sebenarnya tahun ini anak saya itu bisa pulang. Jauh sekali, perjalanan itu bisa sampai 30 jam. Jauh sekali. Kemarin dia beberapa kali kasih kabar, "Mak," karena dia memang keinginannya mendapatkan PR gitu ya, "Mak, mungkin nggak bisa pulang." Tapi hati saya itu penuh sukacita gitu. Kenapa? Ya ada sedih tapi ada sukacita. Karena di satu sisi ada hal yang baik yang saya lihat dari dia dengan kerjaan yang dia lakukan, dengan komitmen, konsisten dan persisnya dia. Maksudnya dia tekun gitu ya. Dia, saya saksi ya, dia naik gitu jabatannya. Saya senang sebagai orang tua, Bapak kembali buruhannya, apalagi ya buruhannya cucu cuma 3 gitu. Pasti buruhannya juga pasti merasa kehilangan. Tapi yang saya tahu doa saya menyertai. Waktu saya mohon bantuan doa, saya nggak pernah gitu saksi di depan sini tentang anak saya. Saya mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk anak saya supaya dia kuat gitu, iman di dalam Tuhan, supaya dia tetap tekun di dalam doa. Yang saya tahu tadi lagu ini menyadarkan saya, Tuhan kadang-kadang untuk hal-hal yang saya itu tidak bisa rubah. Mungkin memasuki tahun 2026 ini rumah kita tetap sama, pekerjaan kita tetap sama, baju kita tetap sama, tidak ada yang baru. Mungkin ada masalah tantangan yang masih sama. Kita kadang nggak bisa rubah kecuali kita berharap. Berharap Tuhan menolong, berharap Tuhan buka jalan. Tapi tadi saya dikatakan oleh Tuhan, kurang 4 hari lagi kita masuk 2026. Ada satu hal yang pasti kita bisa rubah dari diri kita sendiri. Hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, karakter kita. Pagi-pagi saya baru ngomong sama anak-anak sekolah minggu, selama tahun 2024 kita belajar tentang karakter True Jesus Life, 2025 kita belajar buah roh, maka itu harus dihidupi. Jadi saya tergerak untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu termasuk saya sendiri, yuk kita berjanji kepada Tuhan. Tuhan, masuk tahun 2026, saya enggak mau lihat sana sini berubah, saya mau saya berubah. Tuhan ubah hati saya, Tuhan ubah pikiran saya, Tuhan ubah karakter saya. Saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan anak-anak saya gitu ya, khususnya untuk Jason yang jauh sama saya. Gak usah melihat kanan kiri, lihat dalam dirimu, kamu harus berubah lebih baik. Saya termotivasi dari perkataan anak-anak saya. Kadang kalau saya sering video call gitu ya, sama Jason juga sama anak-anak saya kumpulkan di Fans Joss di sini. Saya termotivasi, mereka juga bilang, ayo Ma, sama-sama 2026 kita harus lebih baik. Kita harus berubah dari diri kita dulu. Keadaan mungkin belum berubah, ada hal-hal yang kita tidak bisa ubah, tetapi diri kita sendiri kita harus niat untuk mau berubah. Kita puji dan puji sekali lagi saya mohon bantuan doa dari Bapak Ibu. Anak saya jauh satu di sana, tapi doa Bapak Ibu dan doa kita sekeluarga mengiringi anak saya gitu. Sungguh hati saya rindu kalau sebenarnya ditanya anak saya pulang, tapi mungkin belum bisa, baik nggak bisa nonton baru. Nanti suatu saat ya kalau dia pulang dia bisa saksikan. Kita akan pujian ini lakukan saja sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Kita iman di pujian ini sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna.
Bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini kami ada di penghujung tahun 2025. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kalau kami boleh hadir malam hari ini, kami berkumpul bersama dengan saudara seiman untuk kami satu di dalam ibadah kami. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu dalam satu kesatuan hati. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Sebab itu Tuhan, setiap pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, kami percaya Engkau sudah disenangkan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau ubah hidup kami. Kami mau berubah ke arah Kristus yang adalah kepala. Biar karakter kami seturut karakter Kristus, sehingga doa-doa kami tidak terhalang Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap doa, kerinduan kami Engkau yang tahu, Engkau yang sendiri akan tunjukkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya mempersiapkan hamba-Mu, Bapak Gembala, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala boleh apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, membuat hidup kami berubah, membuat hidup kami disegarkan, membuat hati kami dipulihkan, pikiran kami dibenarkan, kelakuan kami dituntun sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga memasuki tahun 2026 hidup kami berubah Bapak. Maka sepulang dari tempat ini kami mengambil satu komitmen, kami rindu untuk mengalami perubahan yang lebih baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus yang sama mengurapi setiap kami, mengurapi Bapak Gembala, sehingga benar-benar hikmat marifat Kau tambahkan kepada Bapak Gembala, sehingga setiap perkataan firman yang disampaikan boleh benar-benar datang daripada Tuhan dan membuat kami semua bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus yang adalah kepala. Terima kasih Bapak, berkati ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, silakan kembali Bapak Saudara. Shalom, puji Tuhan. Kita berada di hari-hari yang terakhir, ya, di ibadah minggu yang terakhir di tahun ini. Nah, apa yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap kita? Kita akan membuka Alkitab dari kitab Mazmur pasal yang ke-90 di ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-90 di ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab atau mungkin menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Mazmur pasal yang ke-90 di ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ya. Nah, ini merupakan perikop yang disampaikan adalah doa Musa. Ya, Musa dalam doanya kemudian dikutip di kitab Mazmur dan dituliskan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada yang kadang merasa suatu bahwa hari-hari berlalu begitu cepat. Ya, kemarin rasanya baru memasuki tahun 2025. Tidak terasa sekarang sudah masuk di hari-hari yang terakhir.
mengakhiri tahun 2025. Ya, hari-hari begitu cepat berjalan. Nah, biarlah doa Musa ini menjadi kerinduan kita bersama. Ajar kami Tuhan supaya kami tahu menghitung hari-hari. Hari-hari yang kelihatannya semakin cepat, semakin singkat, sehingga kami punya hati yang bijaksana. Artinya bijaksana itu punya kebijakan yang dari Tuhan. Ya, bijaknya itu dari sana, dari Tuhan. Bukan bijaknya dari sini. Kalau bijaknya dari sini, dari kita, itu sering salah, sering keliru. Tapi kalau bijaksana, bijak yang dari Tuhan, itu yang kita perlukan. Nah, di ibadah menjelang akhir tahun 2025, setidaknya ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan untuk kita akan mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun yang baru. Mari kita akan lihat, kita akan belajar bersama. Hal penting apakah yang harus kita lakukan sehingga kita boleh punya hati yang bijaksana, seperti doa Musa tadi, kita boleh mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun yang baru. Yang pertama, hal penting yang harus kita lakukan saat kita akan mengakhiri tahun 25 dan memasuki tahun yang baru adalah yang pertama, itu evaluasi. Evaluasi. Ya, mendengar kata evaluasi biasanya di sebuah organisasi, ya, kalau sudah melaksanakan sesuatu hal, entah itu event, entah itu hal apa yang dilakukan, ya, lalu selesai, ya, ataupun mengakhiri satu masa. Nah, biasanya selalu ada waktu untuk evaluasi. Pemimpin organisasi mengumpulkan semua, ya, lalu evaluasi. Apa yang sudah dilakukan ini, apa ya yang kurang, yang keliru, yang salah, yang perlu diperbaiki, apa? Evaluasi. Ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan ini, kita perlu mengadakan evaluasi. Mengapa? Karena kita bisa salah. Bahkan kita ini sering salah. Siapa tahu manusia yang tidak pernah salah? Tidak ada. Semua orang bisa salah, bahkan sering salah. Kita masih belum sempurna, bahkan mungkin masih jauh dari sempurna. Itulah sebabnya kita perlu mengintrospeksi diri, mengoreksi diri, mengevaluasi diri kita. Ratapan pasal yang ketiga, mari kita lihat. Ratapan pasal yang ketiga di ayat yang ke-40. Ratapan 3 ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Cukup sampai situ. Ya, ada kata marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Ini sebuah ayat yang mengajak semua umat Tuhan, dikatakan mari kita selidiki dan periksa. Yang diselidiki, yang diperiksa siapa? Apakah hidupnya orang lain? Bukan. Tetapi yang diselidiki, yang diperiksa adalah hidup kita. Hendaknya setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Ya, karena memang kitab Roma pasal 14 mencatat di ayat yang ke-12, kelak satu saat nanti setiap orang harus memberikan pertanggungan jawab atas dirinya sendiri kepada Allah Sang Pemberi kehidupan. Ya, jadi dengan demikian saat kita mengevaluasi diri, saat kita memeriksa diri kita sesuai kitab ratapan, maka itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kita nggak perlu cek, nggak perlu kontrol, nggak perlu lihat orang lain, tapi kita periksa diri kita, apa ya yang harus diubah, diperbaiki dan sebagainya. Nah, tolak ukur atau standar saat kita memeriksa diri kita adalah firman Tuhan, bukan apa kata orang. Kalau apa kata orang itu macam-macam. Ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu dan sebagainya. Contoh, ada orang yang ngomong sama saya, Pak, badannya kok kurus ya, gitu ya. Saya ini dianggap kurus. Ya bisa saja memang. Kalau orang itu mungkin punya pandangan, orang yang ideal itu badannya beratnya seperti ini, dia lihat saya lalu dia berkata, wah kurang gemuk. Tapi ada yang lain lagi berkata, Pak, badannya sudah pas. Ya, jangan digemukkan, jangan dikuruskan, ya sudah pas segini nih. Ya, dipertahankan saja Pak. Ya, karena makin tambah usia itu kita perlu jaga kesehatan. Nah, kalau dengar kata orang soal ukuran badan saja bisa beda-beda.
Yang satu berpendapat begini, yang satu berpendapat begitu, satu dengan yang lain bisa berbeda. Itu baru soal badan, berat badan, kurus atau gemuk, pandangan orang sudah berbeda. Bagaimana tentang kehidupan? Pandangan orang bisa berbeda satu dengan yang lain. Nah, standar saat kita mengevaluasi diri bukan apa kata orang, tetapi apa kata firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga di ayat yang ke-16. Kita akan lihat 2 Timotius pasal yang ketiga di ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini bicara tentang firman Tuhan yang diilhamkan oleh Allah, memang bermanfaat, sangat berguna. Berguna untuk apa firman Tuhan itu? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Standarnya, tolak ukurnya saat kita mengevaluasi diri kita, itu adalah firman Tuhan. Yakobus berkata, diibaratkan firman Tuhan itu seperti cermin. Ya, kalau kita bercermin, kita bisa sadar, kita bisa tahu, oh apa ya kekurangan saya di wajah saya. Oh mungkin rambutnya waktu disisir kurang pas. Kalau para ibu-ibu mungkin waktu menggunakan peralatan, ya peralatan entah itu lipstik, entah itu pensil alis atau apa, wah mungkin kurang pas. Ya, bedak mungkin kurang rata dan sebagainya. Bisa terlihat waktu ada cermin. Cermin membantu menolong kita bisa menyadari apa yang kurang, yang perlu diperbaiki saat kita make up dan sebagainya. Dan dalam hidup ini juga begitu. Waktu kita lihat cermin firman Tuhan sebagai tolak ukur kita, kita akan jadi tahu apa ya yang salah, yang keliru, yang perlu diubah, yang perlu diperbaiki dari diri saya itu apa. Dengan mengevaluasi diri, kita akan semakin mengenali kelemahan kita, kekurangan kita. Semakin kita tahu, semakin kita sering mengevaluasi diri, apalagi mau mengakhiri tahun ini, evaluasi diri, di sepanjang tahun 2025 ternyata ini keadaan saya yang sudah saya lakukan, yang sudah saya ucapkan, ini dicocokkan dengan firman Tuhan. Wah, ini kelemahan, ini kekurangan, ini perlu diperbaiki, ini perlu diubah, dan selanjutnya. Selain dengan mengevaluasi diri kita, semakin mengenali kelemahan kekurangan kita, sekaligus kita bisa mensyukuri anugerah, berkat, pertolongan Tuhan atas kita. Karena waktu kita evaluasi diri, ternyata Tuhan terima kasih. Di tengah masa yang sulit, Tuhan melimpahkan berkat buat saya. Tuhan pelihara hidup saya, ya, sehingga saya bisa ada seperti saat ini. Terima kasih Tuhan. Banyak yang lain sudah ada yang di PHK, sulit mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Tapi saya dipelihara Tuhan. Saya bisa punya pekerjaan, saya bisa punya penghasilan, bahkan saya juga bisa menabung. Oh terima kasih Tuhan. Mensyukuri berkat anugerah Tuhan yang dilimpahkan atas kita. Ini yang pertama, hal yang harus kita lakukan supaya kita jadi orang yang bijaksana saat kita akan mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun yang baru adalah mengevaluasi diri kita, introspeksi, mengoreksi, dicocokkan dengan firman Tuhan. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat kita akan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru supaya kita jadi orang yang bijaksana. Yang kedua adalah membuat perencanaan atau merencanakan. Perencanaan sangat diperlukan di dalam menjalani kehidupan. Sangat diperlukan. Lukas pasal 14 di ayat yang ke-28. Kita akan baca Lukas pasal 14 di ayat yang ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kata membuat anggaran biaya ini bicara tentang merencanakan. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, jadi ternyata kalau mau membangun, melakukan sesuatu dikatakan direncanakan dulu, dihitung dulu, cukup enggak ya, mampu enggak, bisa saya kerjakan sekarang atau tidak, direncanakan, diperhitungkan, dipersiapkan,
dengan baik. Perencanaan adalah hal yang penting dalam kehidupan. Ya, ada sebuah ungkapan berkata, jika kita gagal merencanakan sesuatu, maka berarti kita sedang merencanakan untuk gagal. Saya ulang ya, jika kita gagal untuk merencanakan sesuatu, maka kita sedang merencanakan untuk gagal. Tentu tidak ada di antara kita yang mau jadi orang yang gagal. Tidak ada. Pasti kalau ditanya, siapa yang mau jadi orang gagal? Semua pasti jujur berkata, oh tidak mau Pak, saya mau jadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Nah, tapi kalau kita gagal membuat sebuah rencana, maka sesungguhnya tanpa kita sadari, kita sedang merencanakan diri kita, hidup kita untuk masuk dan mengalami kegagalan. Penting untuk ketika kita membuat sebuah perencanaan, melibatkan Tuhan. Yakobus pasal 4, mari kita lihat. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Ini sebuah contoh ya dari Alkitab. Kota Anu ini contoh. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 13 ini bicara tentang sebuah perencanaan. Rencananya akan berangkat ke sebuah kota, di sana akan tinggal sekian lama, kerja, berdagang, lalu dapat untung. Ini sebuah rencana. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jelas bahwa perencanaan tidak pernah ditentang oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menentang kalau umat Tuhan membuat sebuah perencanaan, boleh. Itu tanda bahwa umat Tuhan itu punya mimpi, punya kerinduan, punya keinginan. Manusia yang hidup, yang normal pasti seperti itu. Karena itu membuat sebuah perencanaan. Kita tidak menentang orang membuat perencanaan, tetapi yang ditentang oleh Tuhan saat membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan. Merasa bahwa saya pandai, saya bisa, pasti kalau saya merencanakan sesuatu, pasti goalnya itu akhirnya berhasil. Pasti. Tanpa melibatkan Tuhan. Tuhan bilang, hidupmu itu seperti uang. Siapa di antara kita yang tahu hari depan? Tidak ada yang tahu. Jangan lagi 1 tahun ke depan, jangan lagi beberapa tahun ke depan. Besok saja kita tidak tahu. Tidak tahu apa yang akan terjadi besok, kita tidak tahu. Bisa saja tiba-tiba ada seseorang yang kelihatannya sehat, besoknya tiba-tiba sakit. Bahkan sakitnya bukan sakit yang ringan, sakit yang parah. Tiba-tiba terjadi. Tidak ada yang tahu. Hari ini sehat, hari ini baik keadaannya, tahu-tahu dengar berita loh, besok sudah maaf dipanggil pulang Tuhan. Tidak ada yang tahu. Itulah Alkitab katakan hidup manusia itu seperti uang. Sebentar kelihatan, lalu sebentar lenyap. Nah, kalau kita mengandalkan kepandaian, kekuatan, kehebatan kita untuk membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan, nah itu yang akhirnya membuat jadi sia-sia. Rencana kita menjadi sia-sia, rencana kita jadi gagal, akhirnya hidup kita jadi gagal. Kalau mau berhasil dalam rencana kita, libatkanlah Tuhan senantiasa. Seperti ayat yang ke-15 berkata, kalau Tuhan menghendaki, saya akan lakukan ini, saya akan lakukan itu, kalau Tuhan menghendaki. Ya, ini yang kedua, hal yang harus dilakukan saat kita akan mengakhiri tahun 25 dan memasuki tahun yang baru. Buat perencanaan, entah itu rencana jangka pendek, mungkin beberapa bulan ya ke depan, atau mungkin rencana jangka panjang, sekian tahun ke depan. Oke, ya, tapi jangan lupa libatkan Tuhan. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengevaluasi diri dengan tolok ukur standar firman Tuhan sebagai cermin, mengoreksi diri kita. Yang kedua adalah membuat perencanaan. Tapi jangan lupa dalam merencanakan libatkanlah Tuhan. Yang ketiga,
yang harus dilakukan saat kita akan mengakhiri tahun 25 dan memasuki tahun yang baru. Yang ketiga adalah berkomitmen. Komitmen sangat diperlukan di dalam membangun sesuatu. Saat seseorang hendak membangun keluarga, perlu komitmen. Ini salah satu materi yang saya sampaikan ketika calon pasutri yang mengikuti konseling pranikah. Ya. Nah, ini salah satu materi yang saya sampaikan. Kalau mau membangun sebuah keluarga, itu perlu salah satunya komitmen. Ya, ada beberapa hal, tapi salah satu yang dibutuhkan untuk membangun keluarga itu komitmen. Kalau tidak punya komitmen, tidak akan bisa membangun keluarga dengan baik, tidak akan bisa. Ya, terbukti ada banyak keluarga rumah tangga yang hancur. Ya, mengapa? Karena mereka tidak bisa membangun keluarga rumah tangga dengan baik. Mereka tidak punya komitmen. Nah, kalau ditanya, Pak, bangun keluarga, bangun rumah tangga itu sampai kapan? Jawabannya Bapak Ibu, sampai kapan bangun keluarga atau rumah tangga? Sampai kapan, Pak? Sampai mati. Betul, sampai mati. Karena manusia itu kan bisa berubah. Manusia ini kan makhluk yang bisa berubah, dinamis, bisa berubah. Kadang-kadang loh, tiba-tiba di usia tertentu loh, suamiku kok jadi begini. Di usia tertentu loh, kok istriku jadi begini. Bisa, itu perubahan itu bisa terjadi. So. Ya. Nah, kalau kita tidak terus bersama-sama berkomitmen membangun keluarga sampai maut atau kematian memisahkan, saya khawatir di usia tertentu akhirnya rumah tangga itu retak. Jangan bilang, oh Pak, kalau semua saya rumah tangga saya tidak mungkin retak. Oh, belum tentu loh. Kalau kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, rumah tangga keluarga itu bisa retak, bisa hancur bahkan, terjadi perpisahan, perceraian. Ya, masa sekarang angka perceraian itu cukup tinggi. Bukan hanya orang yang tidak kenal Tuhan, ya, anak-anak Tuhan, bahkan ada juga pelayan Tuhan, hamba Tuhan bercerai, rumah tangganya hancur. Mengapa? Karena tidak membangun keluarga rumah tangganya dengan baik dan benar. Salah satu hal yang sangat diperlukan dalam membangun keluarga adalah komitmen. Suami punya komitmen, istri punya komitmen. Ya, untuk membangun dibutuhkan kedua belah pihak sama-sama berkomitmen. Tapi untuk menghancurkan tidak perlu dua pihak. Salah satu saja melakukan yang tidak benar, keluarga rumah tangga sudah hancur. Menghancurkan waktu yang singkat sudah bisa hancur. Tapi membangun waktunya sangat panjang sampai kematian memisahkan. Nah, selain membangun keluarga, membangun karier, membangun pekerjaan, sama, itu juga butuh komitmen. Apakah mungkin seorang yang tidak punya komitmen bisa membangun pekerjaan atau kariernya dengan baik? Tidak mungkin. Contoh, ya, baru seminggu kerja di sini bosan. Aku bosan kerja di sini, pindah. Baru 2 hari kerja di tempat yang baru, bosan, pindah. Baru kerja setengah hari, bosan. Baru kerja 1 jam, bosan. Nah, saya tanya, kalau orang seperti ini, ya, pindah, tidak punya komitmen, apa bisa membangun pekerjaan atau karier dengan baik? Tidak bisa. Pasti tidak bisa. Dia baru bisa membangun sebuah pekerjaan karier dengan baik kalau dia punya komitmen. Mungkin pertama kali kerja, awalnya kedudukannya tidak terlalu tinggi, pendapatan atau hasilnya mungkin tidak terlalu besar. Tapi komitmen, kerja dengan baik, kerja dengan sungguh, kerja dengan rajin, kerja dengan komitmen, dijalani. Sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, dijalani. Ya, tadi sih saya bersaksi tentang anak saya yang kedua. Ya, memang itu salah satu doa kami, ya. Namanya orang tua kalau kita jauh dari anak, itu pasti kadang-kadang ya ada kepikirannya langsung, ya, apalagi jaraknya bukan cuma sekian jam jauh, ya, itu sampai berapa puluh jam, itu naik pesawat sampai berapa puluh jam. Ada yang cepat tanya saya, Pak, udah disambangi? Saya bilang, kalau disambangi itu waktu perjalanan aja sudah lama.
Ya, terus yang kedua yang tidak kalah penting, duitnya. Itu berangkat sekali jalan tuh pesawatnya harganya berapa menuju ke sana. Jadi saya bilang ya kita nggak bisa nyambangi, cuma bisa kita doakan. Nah kita isi saya yang paling sering ya video call ya, ngomong, memberi nasihat dan sebagainya ya, supaya ya karena kan memang namanya anak muda so ya, masih usia 24 so, ya masih perlu belajar banyak, dibimbing, dituntun dan sebagainya. Nah puji Tuhan dia komitmen untuk kerja, ya oleh kemurahan Tuhan sekarang jabatannya naik. Nah itu namanya orang mau membangun pekerjaan kalian perlu komitmen. Kalau tidak bisa. Membangun kehidupan juga sama. Kalau kita tidak komitmen, kita nggak bisa membangun kehidupan kita. Membangun hubungan dengan Tuhan juga sama. Kita perlu komitmen. Kalau tidak, kita tidak akan bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi hal yang ketiga yang sangat dibutuhkan untuk saat kita akan memulai tahun yang baru beberapa hari ke depan, penting untuk kita membuat sebuah komitmen. Tentunya komitmen yang baru. Di 2 Raja-Raja pasal 23 ada sebuah contoh. 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 di ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja 23 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis di dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Kalau Bapak Ibu baca secara lengkap, perikop ini menceritakan tentang seorang raja yang bernama Raja Yosia. Raja Yosia ini punya ayah, lalu punya kakek. Ayah dan kakeknya adalah raja yang tidak hidup di dalam kebenaran. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya, pasal atau perikop sebelum-sebelumnya. Ya. Ayahnya tidak memberikan keteladanan yang baik, kakeknya tidak memberikan keteladanan yang baik. Padahal seharusnya sebagai orang tua kita punya peranan, bukan cuma bisa memberi nasihat, tapi juga memberi teladan. Karena teladan itu berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Nasihat penting, beri nasihat itu penting, tapi lebih penting memberi keteladanan. Jadi panutan, jadi contoh. Ya. Nah, ayah dan kakek dari Yosia, mereka adalah raja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka membawa kerajaan yang dipimpinnya beserta dengan rakyatnya itu jadi menyembah ilah-ilah yang lain, tidak setia kepada Tuhan Allah Israel. Waktu Yosia ditunjuk menjadi raja di usia yang masih muda, kalau nggak salah usia 8 tahun. Ya bayangkan 8 tahun ditunjuk jadi raja, usia yang sangat muda sekali, masih anak gitu. Tapi dia ditunjuk. Nah ketika dia ditunjuk jadi raja, lalu dia melihat kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh ayah dan kakek yang membuat kerajaan itu jadi meninggalkan Tuhan. Maka dia mulai mengadakan perubahan, mengadakan pembaharuan. Diawali dengan apa? Diawali dengan ayat yang kita baca tadi, dikatakan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Ini bicara tentang membuat komitmen yang baru. Karena bangsa itu waktu itu kerajaan yang dipimpin oleh Yosia ini sudah jauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Ya karena ayahnya Yosia, kakeknya Yosia yang melakukan seperti itu. Tapi saat Yosia memimpin jadi raja, dia bukan cuma membangun atau membuat komitmen untuk dirinya sendiri, tapi sebagai raja dia juga mengajak, membawa rakyatnya, ayo kembali kepada Tuhan, ayo buat komitmen untuk hidup taat sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan rakyat dikatakan mendukung perjanjian itu.
juga dalam kerajaan yang dipimpin oleh Yosia terjadi sebuah perubahan. Nah, Bapak Saudara, kalau kita rindu supaya hidup kita di masa-masa yang akan datang mengalami perubahan, tentu perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan ke arah positif. Jangan sampai sebaliknya, Saudara, jangan sampai ya tambah lama kok tambah buruk, tambah lama kok tambah negatif, tambah tua kok karakternya tambah buruk. Jangan. Tuhan mau kita berubah ke arah positif. Semakin lama karakternya semakin baik, karakternya menjadi semakin seperti Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau. Ya. Nah, kalau kita mau dalam hidup ini ada perubahan, maka 3 ini ayo sama-sama kita lakukan saat kita akan mengakhiri tahun ini. Setiap pribadi kita berurusan dengan Tuhan. Ya, jangan lihat orang lain, jangan pandang orang lain, tapi lihat diri kita. Karena setiap pribadi harus mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan. Yang pertama diawali dengan evaluasi diri kita, koreksi, introspeksi, apa ya yang salah, yang kurang dalam diri saya di tahun 25 ini apa ya, cocokkan dengan firman Tuhan. Nanti akan ketahuan, oh kurangnya di sini, salahnya di sini, ya. Lalu yang kedua, setelah kita mengevaluasi diri kita, tahu kekurangan kesalahan kita, sekarang mulai buat perencanaan. Oh nanti ke depan saya rindu supaya hidup saya ada perubahan, maka saya berencana lakukan ini, saya berencana lakukan itu. Baik merencanakan sesuatu, tapi jangan lupa libatkanlah Tuhan. Apa gunanya rencana kalau tidak melibatkan Tuhan? Kita manusia yang terbatas. Libatkanlah Tuhan yang tidak terbatas dalam setiap perencanaan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, setelah kita buat rencana, sekarang bangun komitmen. Buat komitmen, Tuhan, aku mau ya untuk melakukan rencana yang sudah aku susun dengan melibatkan Tuhan. Sekarang aku mau berkomitmen dengan pertolongan Roh Kudus memampukan aku untuk aku bisa melakukan seperti contoh yang sudah dilakukan oleh Raja Yosia. Jika terjadi perubahan besar di dalam kehidupan kita. Ayat penutup lain, selain silakan layar mimbar kembali maju ke depan. Efesus pasal yang kelima, di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Oh ya, sebelum saya lupa, ya nanti di tanggal 31 Desember saya mengajak Bapak Ibu yang bisa ya bergabung sama-sama di ibadah online. Ya karena memang tanggal 31 mungkin sudah ada yang pergi atau mungkin tidak bisa keluar di tengah malam. Ya, nah, kita rindu mengadakan ibadah online bersama-sama, ibadah via Zoom. Ya nanti kita akan sharekan untuk Zoom dan link ID-nya itu kita akan sharekan nanti. Ya, nah itu dimulai jam setengah 12 malam ibadah online-nya. Ya, saya mengajak Bapak Ibu sudah bisa bergabung bersama-sama. Ya, kita berdoa, kita memuji menyembah Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Lalu juga siapkan perjamuan kudus. Ya, kita ada perjamuan kudus, siapkan sendiri ya di rumah masing-masing atau di tempat di mana berada. Ya, nah kita akan menutup tahun 25 ya di ibadah online itu berdoa bersama-sama dan kita akan memasuki tahun yang baru. Jadi kalau andai kata nggak ada di Surabaya, tetap bisa mengikuti. Ya itu sebabnya saya buat di ibadah online. Jadi semua rupanya bisa ikut gabung di ibadah online. Ya jam 11:04 atau 11:15 waktu Indonesia bagian barat itu kita sudah akan buka link Zoom-nya. Ya. Oke, Efesus pasal yang kelima di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata memperhatikan dengan saksama ini berarti bicara tentang kita mengoreksi, mengevaluasi diri kita, termasuk di dalamnya. Ya, lanjut. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Amin. Ya, nah biarlah firman Tuhan ini di Efesus pasal 5 ini boleh menjadi kerinduan kita bersama. Ya, menjadi satu langkah awal untuk mengakhiri tahun dan memasuki tahun yang baru. Perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita hidup. Apa yang perlu diubah, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu disyukuri karena anugerah Tuhan. Nah ini perhatikan dengan seksama supaya kita jadi orang yang arif, orang yang bijak, memiliki kebijaksanaan yang dari Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian mengawali tahun yang baru. Kita sudah tahu apa ya yang harus saya lakukan supaya hidup saya boleh menjadi semakin indah dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam satu pujian kita akan katakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Doa Musa kiranya juga boleh menjadi doa kita bersama, supaya kami umat-umat-Mu ya Tuhan, kami boleh jadi umat Tuhan yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar
kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami terima bersama, di mana beberapa hari ke depan kami akan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Ternyata ada 3 hal penting yang harus kami lakukan supaya kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang bijaksana, umat-umat Tuhan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dimulai dari yang pertama, kami mengevaluasi, memeriksa diri kami. Jikalau ada hal-hal yang kurang, yang keliru, tentunya dicocokkan dengan firman Tuhan sebagai cermin, sehingga kami makin tahu apa yang salah, apa yang harus diubah, apa yang harus diperbaiki. Kami jadi semakin menyadarinya. Setelah kami mengevaluasi diri, kami membuat sebuah perencanaan. Tentu kami mau melibatkan Tuhan ketika kami akan merencanakan sesuatu, karena kami sadar kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Di tengah perencanaan yang kami buat, tetap kami melibatkan Tuhan. Kami bersandar berharap kepada Tuhan, sehingga kami boleh berkata, jika Tuhan menghendaki, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu. Dan yang terakhir, kami akan mengawali tahun yang baru dengan membuat sebuah komitmen yang baru, seperti yang dilakukan oleh Raja Yosia, membawa seluruh rakyat untuk membuat komitmen yang baru di hadapan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan akhirnya terjadilah perubahan besar dalam kerajaan yang dipimpin oleh Yosia. Kami juga rindu Tuhan, terjadi perubahan yang baik, perubahan ke arah positif seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Kalau kami mau praktekkan, kami mau lakukan 3 hal ini, kami bisa mempertanggungjawabkan diri kami secara pribadi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima. Kami rindu setiap kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang semakin arif, bijaksana di hadapan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Engkau berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Tuhan berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai kehidupan setiap kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dengan juga tangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ulang tahun sepanjang minggu ini, bila melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap kami menjadi umat-umat Tuhan yang semakin sungguh mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Kalau mungkin ada mereka-mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan Kau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kalau mungkin ada tantangan masalah yang sedang mereka hadapi, bila mereka tidak putus asa, mereka tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan, mereka boleh tetap percaya sambil menantikan pertolongan Tuhan yang selalu dinyatakan tepat waktu. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah raya minggu depan, di ibadah di awal tahun di minggu yang pertama, disertai dengan perjamuan kudus, supaya setiap kami umat-umat Tuhan boleh mempersiapkan diri, dengan juga dengan hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Berkati pula ibadah online di tanggal 31 Desember, mengakhiri tahun dan mengawali tahun yang baru. Kami rindu beribadah bersama-sama, meskipun
secara online, tapi kami boleh menyatukan hati dan iman kami untuk kami memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan, untuk kami boleh berdoa, bahkan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami membuat sebuah komitmen yang baru mengawali tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah selesai ibadah, kami akan bisa satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Kau berkati Tuhan sekalian.